Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Puji Tuhan, saya Peter Chandra masih bisa menjumpai Anda di program Kacamata. Nah, program Kacamata kali ini akan mengambil topik yaitu mendidik anak seturut dengan Alkitab. Saudara, menjadi orang tua bukanlah peran yang mudah untuk dijalankan. Kenapa? Karena ada salah satu tugas dan tanggung jawab yang besar, yaitu mendidik anak-anak yang notabene adalah titipan Tuhan agar suatu hari nanti bisa tumbuh menjadi anak yang memiliki kepribadian yang baik. Nah, tentu ini bicara soal pola asuh dan juga cara didik orang tua yang setiap orang tua punya cara yang berbeda-beda. Tapi apapun bentuknya itu, hampir pasti saudara, kita akan menemukan konflik di tengah-tengah proses orang tua mendidik anak-anak mereka. Lalu bagaimana seharusnya pola asuh yang diterapkan dari orang tua kepada anak-anak yang benar? Apa kata firman Tuhan soal mendidik anak yang sudah dititipkannya kepada orang tua? Mari saudara, kita akan sama-sama saksikan pesan firman Tuhan berikut ini hanya di program Kacamata. Kau Tuhan yang bertahta, surga bumi pun sujud menyembah, termegah dan perkasa, kerajaanmu kekal selamanya. Ajaiblah kuasamu, tak ada yang mustahil bagimu. Puji Dia, puji Dia, alam semesta. Ajaiblah kuasamu, tak ada yang mustahil bagimu. Puji Dia, puji Dia yang bertahta, puji Dia selamanya, puji Dia yang
Pada pagi hari ini sungguh suasana yang sangat baik untuk kita boleh membahas satu tema, yaitu tema mendidik anak seturut dengan Alkitab. Nah, seringkali orang-orang tua itu banyak memberikan nasihat demi nasihat, namun tidak relevan. Oleh karenanya anak-anak menjadi malas untuk mendengarkannya. Namun apabila kita memiliki pola asuh yang dinamis, maka kita tahu bahwa kita berusaha menyelami dunia mereka. Efesus 6 ayat 1-3 dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Shalom sahabat You Channel, bertemu kembali dengan saya, Miss Yuni. Saya adalah direktur dari sekolah Harvest Christian School yang berlokasi di Lipo Karawaci. Pada pagi hari ini sungguh suasana yang sangat baik untuk kita boleh membahas satu tema, yaitu tema mendidik anak seturut dengan Alkitab. Seperti kita tahu, banyak sekali orang tua yang memiliki metode dan pola asuh yang berbeda-beda. Masing-masing orang tua percaya bahwa pola asuh mereka adalah pola asuh yang terbaik. Sebenarnya ada 3 macam pola asuh yang semua dari kita pasti tahu. Yang pertama adalah demokratis, di mana orang tua memberikan banyak kesempatan kepada anak-anaknya untuk bersuara. Sementara itu orang tua tetap memantau. Yang kedua, jenis orang tua yang memiliki pola asuh otoriter, di mana dia atau mereka adalah satu-satunya sumber yang boleh memutuskan segala sesuatu. Dan jenis pola asuh yang ketiga adalah permisif, di mana seringkali orang tua merasa tidak tega kepada anaknya dan membiarkan anak itu berkembang semau mereka. Jenis permisif ini sangat disukai oleh anak-anak. Mengapa? Karena anak-anak suka sekali apabila tidak diatur-atur, bukan? Sedangkan jenis otoriter adalah jenis pengasuhan yang sangat menakutkan buat anak-anak. Akibatnya, anak-anak sering ragu dalam mengambil keputusan hingga pada masa dewasanya nanti. Sedangkan jenis demokratis, tidak banyak orang tua yang mampu berkomunikasi dengan anaknya. Tidak banyak orang tua yang mampu mendidik anaknya dengan cara ini. Karena orang tua memiliki 2 peran, yaitu sebagai orang tua namun juga sebagai kawan. Nah, bagaimana pola asuh yang sesuai dengan Alkitab, yang seturut dengan apa perintah Tuhan? Pada pagi hari ini kita akan bahas 4 tips. Yang pertama, kita harus tahu bahwa pola asuh yang dikehendaki Tuhan adalah pola asuh yang dinamis. Artinya kita harus tahu perkembangan zaman sekarang ini. Anak-anak dididik sesuai dengan apa yang sedang mereka alami, bukan dahulu kala yang sedang kita orang tua alami. Nah, seringkali orang-orang tua itu banyak memberikan nasihat demi nasihat, namun tidak relevan. Oleh karenanya anak-anak menjadi malas untuk mendengarkannya. Namun apabila kita memiliki pola asuh yang dinamis, maka kita tahu bahwa kita berusaha menyelami dunia mereka. Firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 11 ayat 5 mengatakan, "Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari." Lalu apa artinya? Apa relevansinya? Pagi hari mengibaratkan kehidupan yang belum ada kegiatan. Di masa anak-anak kita masih kecil, sekecil mungkin, ayo kita menaburkan benih-benih kebenaran firman Tuhan. Lalu dikatakan, "Dan jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari." Artinya petang hari adalah saat dimana kita semua sudah selesai dengan kesibukan kita masing-masing. Banyak hal bisa terjadi sepanjang hari itu. Ini mengibaratkan kehidupan anak-anak kita ketika mereka beranjak dewasa, ketika mereka beranjak remaja. Sudah begitu banyak pengalaman, begitu banyak hal-hal yang mereka lalui. Jangan pernah kita ragu untuk terus menabur benih-benih kebenaran firman Tuhan. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil
atau kedua-duanya sama baik. Sebagai orang tua, pola asuh yang kita terapkan kepada anak-anak haruslah dinamis. Artinya tidak memandang usia mereka, tapi kita terus memandang kondisi dan keadaan serta situasi yang sedang mereka hadapi. Sebagai ayah dan ibu, tips yang kedua, kita harus kompak. Saya tahu bahwa sifat ayah sebagian besar ya pada umumnya adalah keras dan sedikit kaku. Oleh karena itu dalam Amsal 1 ayat 8, Tuhan ini sepertinya mengetahui persis karakteristik pola asuh daripada ayah dan ibu yang berbeda. Dikatakan bahwa, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Dalam terjemahan The Message lebih jelas lagi dikatakan, pay close attention, friend, to what your father tells you. Never forget what you learn at your mother's knee. Masing-masing orang tua memiliki cara yang berbeda dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Namun, kita perlu bekerja sama. Apabila suami kita adalah orang yang keras dan banyak sekali aturannya, kita sebagai ibu, mari ajari anak-anak mendekat dengan kelembutan. Dikatakan, never forget what you learn at your mother's knee. Biasanya yang dekat dengan lutut kita adalah anak-anak kita. Kita biasa menyentuh mereka. Kita biasa untuk memberi mereka kasih yang lebih lembut. Nah, suatu hari saya bertanya kepada anak saya, sebenarnya kamu ini belajar disiplin dari siapa? Dia bilang dari papa. Belajar ditegur dan dihukum dari siapa? Dari papa. Kadang saya terus mikir, lalu peran saya apa ya dalam pola asuh ini? Namun ternyata anak saya ini yang sekarang udah gede, dia bilang gini, tapi mama ini luar biasa karena mama itu penyeimbangnya. Mama selalu ada di tengah-tengah antara kami dengan papa sehingga kami bisa memiliki komunikasi yang lebih lancar. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menghimbau kita semuanya. Pada saat kita memiliki peran dan posisi yang berbeda, that's okay. Tapi yang terpenting adalah kita bisa bekerja sama. Ketika suami mengatakan tidak, walaupun kita tidak setuju, tapi di depan anak, kita tetap dukung keputusan suami. Setelah itu di belakang mereka, kita bisa mendiskusikannya kembali. Tips yang ketiga, pola asuh mesti disertai dengan sikap positif dari orang tua. Pengkhotbah 5 ayat 6 dikatakan, karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah kepada Allah. Kita sebagai orang tua tentu memiliki mimpi yang besar terhadap anak-anak kita, bukan? Terkadang kita lupa bahwa untuk meraih mimpi itu kita terlalu banyak berkata-kata. Dan kata-kata itu adalah kata-kata yang sia-sia. Apa artinya? Kata-kata yang kita terus-menerus gaungkan adalah kata-kata, harusnya kamu ini begini. Papa mama itu bermimpi kamu bisa menjadi seperti ini. Terus-menerus demand demi demand kita sampaikan, kita lupa bahwa sesungguhnya menjadi orang tua tidak perlu banyak berkata-kata. Namun seandainya pun kita harus berkata-kata, minta hikmat daripada Tuhan untuk mengatur kata-kata kita. Agar kata-kata yang kita keluarkan tidak menjadi sia-sia. Seringkali banyak anak-anak yang justru memberontak. Padahal orang tuanya tidak kurang-kurangnya menasehati mereka. Orang tuanya tidak kurang-kurangnya memberitahukan apa yang benar dan baik. Anak-anaknya tetap gak mau dengar. Mengapa? Karena sesungguhnya yang dibutuhkan anak-anak bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi menjadi melihat role model yang sebenarnya. Percuma saja kita bermimpi anak-anak kita dewasa dalam kerohanian apabila dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang tua
kita tidak pernah melakukan apapun yang menunjukkan kematangan tingkat rohani kita, yang menunjukkan niat kita mau belajar dan terus bertumbuh. Anak-anak itu lihat lebih daripada mendengar. Oleh karena itu, perhatikan sungguh-sungguh apa yang kita lakukan lebih daripada apa yang kita ucapkan. Tips yang keempat merupakan tips yang terakhir adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi itu gampang diucapkan, sulit dilakukan. Biasanya penghambat utamanya adalah ego masing-masing. Orang tua merasa perlu dihormati, anak-anak merasa perlu didengarkan, sehingga nggak pernah ketemu. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang dilandasi dengan kerendahan hati. Dikatakan dalam Efesus 4 ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Komunikasi harus dilandasi dengan rendah hati, lembut dan sabar. Pengkhotbah 10 ayat yang keempat katakan, kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan yang besar. Seringkali sebagai orang tua kita merasa bahwa kita ini sudah makan asam dan garamnya hidup ini. Sedangkan anak kita ini baru lahir kemarin. Kita lupa bahwa anak zaman sekarang lebih pintar dari kita. Anak zaman sekarang pengetahuannya itu lebih banyak. Dan mereka lebih cepat mengerti. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan di tips nomor 1, kita ini harus dinamis. Dan apabila kita terus mengikuti perkembangan zaman ini dan dengan rendah hati mau mendengarkan, maka saya percaya komunikasi yang efektif akan terjadi. Pola asuh model apapun akan berhasil dengan adanya komunikasi yang efektif. Nah, bagaimana dengan anak-anak zaman sekarang yang sulit sekali menghargai orang tua? Saya ingin berbicara juga kepada semua anak-anak yang mungkin mendengar program pada hari ini. Dengarkan baik-baik. Tuhan katakan dengan jelas, tanpa ada implikasi ataupun ada implisit. Secara eksplisit Tuhan katakan di dalam Efesus, dia katakan Efesus 6 ayat 1 sampai 3 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Di sini dikatakan tegas sebagai sebuah perintah, bukan tidak ada kata-kata hai anak-anak sebaiknya taatilah orang tuamu, tidak. Atau hai anak-anak taatilah orang tuamu jika, tidak ada. Sangat tegas dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kita bisa mentaati orang tua kita itu bukan dengan kekuatan kita, tapi di dalam Tuhan, yang artinya kita surrender all. Karena dengan kekuatan sendiri, emosi ini sering tidak terkendali. Tapi bila kita katakan, Tuhan, aku mau menghormati ayah ibuku dengan kekuatan yang daripada Tuhan, maka saya percaya Tuhan dengan kekuatannya yang ajaib akan memperlengkapi kamu semuanya. Nah, seringkali bagaimana ya kita ini bisa memiliki hati yang lembut, yang mau dengar-dengaran dengan orang tua kita. Mari kita pandang kepada Tuhan saja. Tidak ada orang tua yang sempurna di dunia ini. Dan tidak ada anak yang sempurna juga. Tapi Tuhan mau kita saling melengkapi. Ayo kita belajar hari ini. Orang tua memiliki pola asuh yang positif, yang benar di hadapan Tuhan. Bawa anak-anakmu, tebarkan benih kapanpun dan dimanapun mereka berada. Tapi dengan hikmat yang daripada Tuhan. Tidak menjadi orang tua yang bawel. Tidak menjadi orang tua yang memiliki ekspektasi yang berlebihan. Sebaliknya anak-anak, ayo miliki hati yang lembut. Hormati ayah ibumu dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Biarlah
Kau taruh semua kejengkelan, kebencian, semua kemarahan, ketidakpuasan itu di dalam tangan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan sendiri katakan, supaya berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Di dalam The Message lebih jelasnya dikatakan, children, do what your parents tell you. This is only right. Honor your father and mother is the first commandment that has a promise attached to it. Namely, you will live well and have a long life. Ada satu janji yang Tuhan katakan di dalam perintahnya. Ada satu imbalan, ada satu konsekuensi, ada satu hadiah yang Tuhan janjikan apabila kalian mau melakukannya. Yaitu apa? Panjang umurmu dan berbahagia hidupmu. Yuk kita bersama-sama menjadi satu keluarga yang diberkati Tuhan, yang selalu berjalan dalam kehendak-Nya. Ayah ibu bekerja sama dengan anak-anak. Semoga firman Tuhan pada hari ini bisa kembali mengingatkan kita semua, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak-anak, di mana posisi kita, apa yang telah kita kerjakan, apa yang perlu kita lanjutkan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Miss Yuni dari Harvest Christian School Tangerang yang sudah membagikan pesan firman Tuhan kepada kita semua di program Kacamata kali ini. Nah saudara, mari kita sebagai orang tua mulai bangun kekompakan kita dengan pasangan agar kita kompak dalam mendidik anak-anak kita. Sebagai orang tua, mari kita mulai menjadi orang tua yang dinamis, yang terus mau mengikuti perkembangan zaman. Mari kita mulai menurunkan ego kita dengan mulai membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak kita. Karena bagaimanapun yang namanya anak-anak ingin didengarkan oleh orang tua. Nah, kalau pola komunikasi antara orang tua dengan anak ini bisa berjalan dengan baik, saudara, maka Tuhan menjanjikan akan ada kehidupan yang kekal dalam kehidupan keluarga yang sedang saudara bangun saat ini. Jadi, mari para orang tua, kita mau sama-sama respon di pesan firman Tuhan ini. Saudara, saya harus akhiri jumpa kita di program Kacamata kali ini. Tapi sebelum itu, saya mau mengingatkan saudara agar protokol kesehatan jangan sampai kendor karena kita masih dalam proses pandemi. Saya Peter Chandra pamit. God bless you. Ku beri hidupku pada Sang Pencipta yang menjadikan surga dan dunia. Ku percaya pada yang kekal yang mengubahkan segenap hatiku. Masa depanku ada di tanganmu, takkan ku takut, kau besertaku. Ku bersandar pada firman-Mu yang menuntunku, terangi jalanku. Damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalam hidupku. Masa depanku ada di tangan-Mu, takkan ku takut, kau besertaku. Ku bersandar pada firman-Mu